Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi pada modul 1 ini yang terkait dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Asep Nasruddin dari SMKN 4 Garut, calon guru penggerak angkatan 8. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sopyan Hadi selaku fasilitator, guru penggerak angkatan 8, kepada Bapak Kanata Adiwirya selaku pengajar praktek yang terus membimbing kami dalam program guru penggerak ini. Kami ucapkan terima kasih. PGP atau program guru penggerak bagi saya itu membawa dampak yang positif untuk aktualisasi diri dan upgrading atau peningkatan baik pengetahuan, pemahaman, bahkan ke arah perubahan tentunya. Mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan, filosofi pendidikan, ajas pendidikan, serta budi pekerti, sampai membahas peranan guru dalam mengajar di dalam kelas ataupun mengajar di luar kelas. Kemudian ini guru sedang bahagia, seharusnya pekerjaan guru ini menyenangkan dan harus disenangi karena kita dihadapkan dengan generasi penerus tatanan dan peradaban bangsa. Mereka akan mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi, minat, dan bakat yang mereka miliki. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, merupakan suatu alat kemudi dalam mengarahkan kodrat alam yang mereka miliki, serta disandingkan dengan kecakapan teknologi terbaru sesuai dengan keterbukaan kodrat zaman yang selayaknya untuk menyongsong kemajuan bersama. Selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan istilah trilogi pendidikan. Seorang guru harus memiliki kemampuan dasar, yakni menghambakan kepada peserta didiknya, memberikan teladan, semangat, dan dorongan merupakan intisari dari Ingarso Sungtolodo, Ingmadjo Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani. Ketika berbicara Ingarso Sungtolodo memberikan teladan, minimal seorang guru harus memiliki kompetensi. Yang pertama yaitu etika atau attitude. Seorang guru harus memberikan teladan terkait dengan karakter, dengan budi pekerti. Yang kedua, seorang guru harus memiliki teladan terkait dengan pengetahuan. Ketiga, seorang guru harus memberikan teladan yang berkaitan dengan skill atau life skill. Yang kedua, Ingmadjo Mangunkarso memberikan semangat kepada peserta didik untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Dan yang ketiga, Tutmuri Handayani, seorang pendidik harus mendorong peserta didiknya untuk terus belajar. Muncul pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Tentunya bagi saya khususnya, program PGP ini atau program guru penggerak sebagai tempat refleksi dan tafakur dan menilai diri sebagai guru. Sejauh mana diri ini layak sebagai guru atau tidak. Ada beberapa hal yang menjadi kekurangan setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya kurang memahami karakter peserta didik. Yang kedua, saya sering melakukan proses pembelajaran yang belum 100% berfokus pada anak didik. Kemudian, saya sering menggunakan metode dan strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka ingin dan harapkan. Yang ketiga, saya belum melakukan kesepakatan bersama saat mengawali pembelajaran. Yang keempat, saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang kelima, dalam proses pembelajaran siswa pasif atau kurang aktif dan motivasi rendah dalam proses pembelajaran. Yang keenam, memaksakan ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang di dalam perangkat ajar yang dibuat di awal semester. Pertanyaan pemantik lainnya muncul, apa perubahan dari pemikiran kita atau perilaku saya
setelah membaca modul ini. Tentunya banyak hal yang kami dapat dalam pelatihan ini atau dalam modul ini. Dari refleksi yang saya lakukan, Bapak Ki Hajar Dewantara yang menuntun kembali saya dengan pemikiran-pemikirannya yang berharga dalam proses pembelajaran yang terarah dan merdeka. Dengan hal itu, saya dapat merefleksikan diri sebagai guru dan berperan menuntut kodrat anak didik yang sesuai. Dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak atau sifat alami anak, sehingga nantinya akan tepat memilih pendekatan apa yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan keleluasaan kepada anak didik dalam membuat kesepakatan pembelajaran bersama. Menghindari pemberian hukuman pada anak didik agar mereka dapat mengembangkan yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menakutkan. Bapak Ki Hajar Dewantara berkata bahwa sistem Among dibutuhkan dalam perlakuan terhadap anak. Juga menuntut kesabaran dari seorang guru dalam penerapannya. Pertanyaan pemantik lainnya, apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya banyak yang dapat kami ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kami wujudkan. Yang pertama, mengidentifikasi karakter anak. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki sehingga tercipta pendidikan yang diinginkan. Yang ketiga, merancang pembelajaran interaktif, nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, memberikan contoh yang baik, penyemangat serta bersahabat agar peserta didik aman, nyaman dengan kita. Yang kelima, pendekatan secara personal atau individu agar terjalin ikatan yang baik dengan peserta didik. Keenam, memberikan kesempatan dan ruang kepada peserta didik supaya dapat mengembangkan dirinya dengan berpendapat atau merespon kritik. Ketujuh, merancang pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kedelapan, menerapkan konsep Merdeka Belajar untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Quote terakhir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, belajar dengan bahagia membuat murid mencintai proses belajar itu sendiri. Ketika belajar tidak menjadi beban, maka kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akan tumbuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.